Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ketua Yayasan Sipatokom Bapak Dr. Haji Mustad Apartemen Ekes, yang terhormat Ibu Rektor Ibu Dr. Haji Hasnidar SST Ekes, yang terhormat Wakil Rektor 1 Bapak Ihsan Trisutrisno SGZ SKM MKM, yang terhormat Ketua Program Studi Kebidanan Ibu Sulfianti SSIP SKM MK, Bapak Ibu dosen serta alumni peserta yudisium yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian acara yudisium Institut Sains dan Kesehatan Bone Prodi D3 Kebidanan Angkatan 13 tahun akademi 2021-2022. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan salawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Ayu Ashari. Dengan ini dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudari Herani. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan yudisium Institut Sains dan Kesehatan Bone Prodi D3 Kebidanan pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni nas'aluka afwan wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini tangga semua berkumpul di ruang rapat dalam menyelenggarakan kegiatan
Yudisium Institut Sains dan Kesehatan Bone, Prodi D3 Kebidanan. Dengan memohon ridho dan isimu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini bernilai ibadah dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di tempat ini selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh Ibu Rektor Dr. Haji Hasnila SSD Ekes. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Sifat Oktom, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 dan teman-teman pengelola Institut Sains dan Kesehatan Bone, yang saya cintai, anak-anakku sekalian, sebagai peserta yudisium untuk hari ini, tahun ini, yang merupakan angkatan kedua untuk Institut Sains dan Kesehatan Bone. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kemakan kepada kita semua, sehingga pada hari ini hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan marilah kita mengirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai Tuhan kita dalam mengarungi kehidupan kita, dan mudah bisa menjadi umatnya yang bisa diakui insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak sekalian yang saya cintai, tibalah saatnya hari ini acara yang dinantikan oleh anak kita dalam rangka yudisium sebagai bukti pengakuan secara akademik bahwa dianggap dan dinyatakan sudah selesai menempuh pendidikan program diploma sebanyak 6 semester, dan satu kesyukuran Ibu selaku rektor bahwa sudah mengikuti ujian kompetensi nasional dan dinyatakan kompeten. Alhamdulillah, dan ini juga merupakan suatu prestasi dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke depan. Boleh saya katakan bahwa Prodi D3 Kebidanan merupakan fondasi dari kampus kita yang berdiri sejak tahun 2007, tepatnya resmi menerima SK pada tanggal 23 Oktober 2007, artinya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dan satu kesyukuran lagi tahap selanjutnya sebagai kerja keras tim dari kampus kita di bawah naungan Yayasan Sifat Oktom. Pada tanggal 13
30 Desember 2020, 1 tahun lebih yang lalu, kita diberikan kesempatan menjadi institut yang bernama Institut Sains dan Kesehatan BONI. Dan hal yang luar biasa untuk anak-anakku sekalian, terutama yang di Disium hari ini. Hari ini kita mendapatkan kabar gembira yang luar biasa. Diberikan informasi dari Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 Sulawesi bahwa hari ini kita resmi menjadi universitas. Dan ternyata setelah saya membaca SK yang dikirim lewat WA, saya telaah. Ternyata SK itu lahir tepat di Jumat Berkah. Amin ya rabbal alamin. Tepatnya pada 11 November 2022. Ternyata baca ternyata pada tanggal 11 November dan saya lihat kalender hari Jumat merupakan hari yang sangat berkah. Ya, sama dengan kemarin kami melaksanakan haji, itu haji akbar. Berpuluh-puluh tahun orang melaksanakan haji, tetapi kemarin ini alhamdulillah haji akbar karena tepatnya wukuf di Padang Arafah pada hari Jumat juga. Ya, alhamdulillah satu keberkahan. Dan Allah juga kembali memberikan kenikmatan itu pada 11 November dan juga hari Jumat. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwa keberkahan akan melimpah kepada kita semua sebagai bentuk kesabaran dan perjuangan kita semua. Mudah-mudahan ini Allah akan menitipkan kesuksesan dan kesejahteraan, terutama keluarga besar Institut Sains Kesehatan BONI yang hari ini sudah dinyatakan Universitas Cipatongkong Mambo yang kita kenal sehari-harinya USIMA di bawah naungan Yayasan Cipatongkong. Olehnya itu anak-anakku sekalian yang di Disium hari ini harap membawa nama besar kampus kita ke masyarakat. Tetapi alhamdulillah berkat kesabaran, perjuangan, ya, dan keuletan keluarga besar kampus ini sehingga bisa yang orang katakan susah, tetapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan itu. Makanya satu prinsip yang saya pegang, ini juga pesan dari mantan Kepala Koordinator Wilayah 9 Sulawesi, Bapak Profesor Dr. Yesodin, beliau menyampaikan waktu awal kita mau berubah dulu dari aktif. Silakan Ibu bekerja dengan tim, harus kuat. Silakan Anda meminta. Apa maksudnya itu? Dan saya telah ternyata meminta itu wajib. Karena orang yang tidak minta jarang diberi, tapi orang yang minta harus diberi. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah itu Allah. Apa artinya Allah? Maha pemberi. Lantas kenapa kita tidak mau meminta? Maka segala apa yang menjadi cita-cita, segala apa yang menjadi harapan harus kita minta. Karena yang meminta akan diberi, pasti akan diberi. Entah lambat, entah cepat. Yang penting dibaliknya diusahakan. Makanya itu apa yang menjadi hasil kerja keras ini, semoga kita bisa isi dengan prestasi-prestasi. Ya. Sama dengan anak sekalian yang hari ini ada di Disium, isilah nanti hari-hari depan Anda dengan prestasi. Buat apa menyandang gelar? Di situ sudah saya lihat AIDK. Dan isinya itu bermanfaat untuk orang lain.
Ingat, visi misi kampus, luaran yang bermanfaat, yang kompeten, harus pegang itu. Dan tanya pada diri Anda, ke depan apa yang bisa saya berikan. Jangan bertanya apa yang bisa saya berikan. Itu dulu, apa yang bisa saya berikan ke masyarakat, minimal keluarga Anda. Selama ini kan Anda disuplai setiap bulan, setiap hari, bahkan setiap jam dari ibu dan ayah. Setelah menyandang gelar ayah itu, apa yang bisa Anda suplai ke ayah dan ibu? Harus dikembalikan. Dalam bentuk apapun harus Anda kembalikan. Entahkah Anda etika berubah dari yang kurang yang bisa menghargai orang tua, yang sebelumnya mungkin masih membantah orang tua, setelah ayah itu berubah menjadi anak yang punya etika, punya ilmu, punya keterampilan, bisa bermanfaat minimal kepada keluarga, kemudian diteruskan ke masyarakat. Maka itulah yang saya membawa nama dan membawa isi. Ijazah tidak menjadi penjamin, tetapi menjadi syarat. Yang menjadi penjamin adalah etika Anda, prestasi Anda, kemampuan Anda. Ijazah hanya syarat untuk masuk dalam bekerja. Maka peganglah itu. Dimanapun Anda berada, insya Allah akan diterima. Utamakan ini. Cerdas emosional, cerdas spiritual. Itu yang kita harapkan. Cerdas emosional, cerdas spiritual. Nah, terkait dengan yudisium hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak ada Bapak dan Ibu dosen, terutama yang telah mengajar Anda mulai dari semester 1 sampai semester terakhir, dan kepada Ibu Ketua Prodi D3 Kebidanan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah membimbing mengarahkan anak-anak kita sampai pada titik hari ini. Dan insya Allah yang diisium hari ini akan diwisuda dan akan bersama peresmian Universitas Cipatujah. Maka Anda juga masuk dalam sejarah perjalanan manusia. Bahwa siapa yang diwisuda, bahwa siapa yang diwisuda tepat lahirnya di sini. Maka Anda disebutkan namanya di dalam bahwa kata sekian yang menjadi tonggak sejarah sini. Insya Allah Musima akan berjaya selalu bersama kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Bapak Ketua Yayasan Cipatujah, Bapak Dr. Haji Ustaz Aperbek Engkes, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor beserta seluruh jajaran yang saya hormati dan saya muliakan, para peserta yudisium yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua, kita harus sadar bahwa kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, hanya kepada Allah kita penuh harap. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara secara bebas dan gratis. Oleh sebab itu, marilah kita memanfaatkan nikmat dan karunia itu dengan meningkatkan kesadaran untuk taat dan patuh melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan terlebih kita mengirim salam dan taslim kepada Junjungan besar Muhammad SAW, bahwa Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini
dalam rangka memperbaiki akhlak. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita sebagai umat secara bertahap memahami, mempelajari, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang hadir dalam acara Indonesia ini, mungkin saya tidak mengarah fokus pada Indonesia karena itu adalah ranahnya rektor dan jajarannya. Yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, alhamdulillah apa yang kita dapatkan, apa yang kita harapkan kurang lebih beberapa bulan, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan SK izin Universitas Sifat Kembangan. Oleh sebab itu, pada semua baik dosen, pengelola, mahasiswa, saya ucapkan banyak terima kasih atas doa yang kita sampaikan, dan alhamdulillah Allah sudah mengabulkan doa yang kita panjatkan terkait dengan SK izin penggabungan Institut Sains dan Kesehatan Bone dengan 3 stasiun transmigran menjadi universitas. Alhamdulillah sudah kenyataan. Prodi 3 farmasi secepatnya keluar izin operasional prodi 3 farmasi adalah kita jaga bersama, pelihara bersama. Dalam artian bahwa kalau kita pelihara sarana prasarana yang sudah ada, minimal kalau dijaga tidak cepat rusak, sehingga kalau ada rezeki bisa kita gunakan untuk pengadaan sarana prasarana yang baru. Oleh sebab itu, marilah kita semua sama-sama memelihara sarana prasarana yang ada, dan yang paling utama dan terutama adalah kebersamaan dan kekompakan kita bersama. Sering berulang saya sampaikan bahwa apabila kebersamaan dan kekompakan kita bangkitkan, potensi yang kita miliki para pengelola, para dosen cukup tinggi. Oleh sebab itu, kita bersama, kita menyatu, kita kompak, satu langkah, satu kata, insya Allah kita bisa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Rektor bahwa jangan kita berpikir apa yang saya bisa ambil, tapi apa yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, pada dosen, para pengelola, sertifikat di BINRA itu sudah ada, dan insya Allah menyusul sertifikat, insya Allah menyusul lagi sertifikat yang ada di Pasifo, dan insya Allah selanjutnya mudah-mudahan berikutnya akan terbit lagi SK sertifikat baru untuk usim. Karena mau tidak mau sesuai dengan rencana yang kita buat, insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi. Insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan SK Yudisium Program Studi D3 Kebidanan oleh Ibu Ketua Program Studi Ibu Survianti SSIT SKMMK. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Ketua Yayasan Sepatokong, Bapak Dr. Haji Mustaq Al-Farimkes, yang terhormat Ibu Rektor, Ibu Rektor Hasmidar SSPMkes, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Ihsan Trisutrisno, SKZ SKM MKM, beserta para Bapak dan Ibu pengelola yang saya hormati, juga kepada adik-adik sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka kegiatan yudisium, khususnya untuk alumni Prodi D3 Kebidanan Angkatan 13 tahun akademik 2021-2022. Sebelum saya membacakan SK, alhamdulillah pada hari ini saya mengingat sebelum Unsima lahir pada hari Jumat, memang pendampingan juga dilaksanakan. Yang pertama itu kalau tidak salah hari Jumat juga, kemudian monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian selanjutnya sertifikat lokasi indra juga keluar pada hari Jumat. Jadi semua rangkaian kegiatan terkait Unsima itu rata-rata pada hari Jumat. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan hari Jumat ini merupakan awal pertama kita berjuang sampai selanjutnya, dan mudah-mudahan perjuangan kita dan setiap ada masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan membacakan SK Yudisium. Bismillah. Keputusan Rektor Institut Sains dan Kesehatan BUN nomor 243/ISKB/8/2021 tentang yudisium lulusan ahli media kebidanan Institut Sains dan Kesehatan BUN tahun akademik 2021-2022. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rektor Institut Sains dan Kesehatan BUN menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan penyumpahan dan yudisium tahun akademik 2021-2022, maka perlu ditetapkan daftar nama peserta yudisium pada hari ini. Memperhatikan hasil rapat pada tanggal 25 Agustus tahun 2020, mengingat pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan seterusnya memutuskan menetapkan pelaksanaan yudisium lulusan ahli media kebidanan Institut Sains dan Kesehatan BUN tahun 2022. Pertama, mereka yang tercantum namanya pada lampiran keputusan ini dinyatakan telah menyelesaikan masa studi program D3 Kebidanan pada Institut Sains dan Kesehatan BUN dan berhak menyandang gelar AM Doktor. Kedua, mereka yang lulus sebagai ahli media kebidanan. Ketiga, mereka nantinya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai profesinya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan. Ditetapkan di BUN pada tanggal 27 Agustus tahun 2000. Rektor Dr. Haji Hasmidar SSPMK. Lampiran keputusan Rektor Institut Sains dan Kesehatan BUN nomor 243/ISKB/8/2000 tentang yudisium lulusan ahli media kebidanan Institut Sains dan Kesehatan BUN tahun akademik 2021-2022. Daftar nama peserta yudisium tahun akademik 2021-2022
yang saya sebutkan namanya, silahkan berdiri. Pertama, atas nama Rusmawati. Yang kedua, atas nama Andi. Ketiga, Putri Ramadhani. Keempat, Sri Ayuningsi. Tahap pertama yang saya sebutkan namanya, insya Allah 3 orang pada hari ini berhak menyandang gelar ahli media kebidanan atas nama Rusmawati, Sri Ayuningsi, dan Andi. Alhamdulillah pada hari ini Anda berhak menyandang gelar ahli media kebidanan. Untuk Putri tetap berdiri dulu di tempat. 3 orang silahkan duduk kembali. Berikutnya, atas nama Irmawati. Yang kedua, Emma Sulfiana. Ketiga, Suleha. Dan yang keempat adalah Delmi Delvian. Emma Sulfiana dan Suleha. Alhamdulillah Anda berhak menyandang gelar ahli media kebidanan. Yang saya sebutkan namanya, silakan duduk kembali di tempat. Irma dan Putri, hari ini saya sampaikan bahwa Anda dinyatakan berhak menyandang gelar ahli media kebidanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemasangan selempang kepada alumni Institut Sains dan Kesehatan Bone, Prodi D3 Kebidanan Angkatan 13 sebagai ahli media kebidanan atau AMDK oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Ihsan Trisno, SGC, SKN, MKN. Dengan hormat dipersilahkan. Diharapkan para peserta ini untuk mengucapkan Belum ditutup ya oleh MC, saya ucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik sekalian Prodi D3 Kebidanan yang telah di yudisium. Selamat Anda menyandang gelar ahli media kebidanan. Terima kasih. acara selanjutnya penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para bapak dan ibu dosen serta semua peserta yudisium sekalian yang telah hadir dalam prosesi acara yudisium pada hari ini. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, perkataan dan perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.